Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu, ikanlah Tuhan, akuilah Dia, dalam setiap jalan, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh firman kuasa-Mu nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, bangunkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu, ikanlah Tuhan, akuilah Dia, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirmanlah, kami yakinkan kuasa-Mu nyatakan, curahkan, ku nantikan. Kami harapkan Kau Tuhan, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirmanlah, kami yakinkan kuasa-Mu nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau, nyatakan,
memancarkan sinarnya cinta lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihi seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sekali katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami, melingkupi setiap kami. Hidup-Mu melimpah, memenuhi seluruh kehidupan, membuat kami makin menyatu denganmu. Haleluya, terpujilah Engkau untuk segala pekerjaan.
serahkan padamu. Disyukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Disyukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Beri syukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Disyukur, rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, ku yakin rahmat-Mu Makasih Tuhan, kami bersyukur setiap pagi ketika kami bersekutu dengan Engkau. Oh, ketika kami bangun pagi, kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap sendi-sendi hidup kami. Terima kasih. Kami boleh merasakan kasih yang baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan kembali waktu ini sepenuhnya. Untuk kami boleh diajar kembali dengan perkataan-perkataan. Kami tahu dalam perkataan-perkataan-Mu ada nasihat. Oh, ada penghiburan. Oh, ada arahan. Ada pimpinan, ada tuntunan. Terima kasih. Di dalam setiap perkataan-perkataan-Mu, Engkau menyatakan maksud-Mu bagi kami. Kami boleh ditaklukkan dengan perkataan-perkataan. Terima kasih. Kami menundukkan pikiran dan perasaan kami ini di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau selama-lamanya. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, silahkan Engkau kembali mengajari kami. Kami menyambut Engkau. Oh, dengan rasa lapar dan haus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Shalom semua. Cek sound dulu. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom semuanya. Iya, shalom. Yang belum buka kamera, shalom. Baik. Sudah cukup jelas suaranya kah? Yang di radio, shalom juga. Siapa saja kah yang di radio ini? Ada Mak Gwen, ada Mak Alexa. Siapa lagi? Ada Pak Namser. Ya, ada 3 saja di sini. Muncul ya. Ya, Mak Gwen, Mak Alexa, Pak Namser. Pak Lunggu belum menyapa, tapi yang hadir ada 5 ini. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Adakah yang mau cerita? Yang mau berbagi pagi ini? Haleluya. Silakan diberikan kesempatan.
Silakan. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya buka dengan satu ini dulu. Kemarin saudara ada yang, ada ya, Bu Rahel ya. Silakan. Ya, saya lagi ya. Shalom semuanya. Kemarin Bapak cerita tentang anak-anak ya. Sepertinya kok itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja. Teman saya yang di Amerika pun mengalami yang serupa seperti itu. Sampai bilang, kok tidak bisa dikendalikan ya gitu. Sangat menjengkelkan, sangat menyusahkan gitu. Itu anak di usia mulai dari 10 sampai ke 20-an lah gitu. Kalau orang Tionghoa bilang sampai papa mamanya tumbuh kuat gitu, tak tahu harus bagaimana karena dikasih dengan perkataan yang lembut atau pelan gitu, enggak mempan. Dengan perkataan yang keras tidak juga, pakai pukulan sekalipun enggak, pakai sanksi-sanksi yang lain sampai uang saku tidak diberikan tetap saja begitu. Keracunan yang namanya gadget. Jadi terus saja di situ dan itu menginspirasi anak-anak. Waktu saya tanya sama Tuhan ya, saya bilang ini kenapa ya kok keluhannya sama. Rata-rata begitu. Terus saya melihat sendiri selama jalan-jalan itu ya, kan ada 2 remaja, 3 sebenarnya. Satu umur 17, satu umur 15, satu lagi umur 10 ya. Itu 3-tiganya seperti itu. Terus ada satu ibu yang anaknya umur 9 tahun bilang begini, di tengah nonton, melihat video lagu rohani itu muncul iklan, saya ngomong terang-terangan aja ya, katanya tuh tentang ML, making love itu. Terus jadi teralihkan gitu. Jadi lagu rohani sekalipun atau materi-materi lain tuh disisipin yang seperti itu. Terus ada satu yang anaknya baru 5 dan 3 tahun gitu. Itu juga gitu, lagi nonton video anak-anak, film, tiba-tiba iklan itu kebetulan maminya ada di situ. Jadi sama maminya di skip gitu ya. Anak itu tanya, kenapa kok nggak boleh nonton yang ini gitu. Maminya bingung, nggak bisa jawab apa, ini nggak baik gitu. Ini bukan film, nggak ada ceritanya dengan itu gitu. Jadi di semua situs ya, atau semua itu yang ditayangkan, yang ditawarkan, yang diberikan, baik itu yang sifatnya rohani, film anak atau apa tuh ada sisipan-sisipan seperti itu. Yang satu lagi parahnya itu dia tuh nonton terus sampai itu yang mencari kepuasan sendiri gitu. Anak itu tuh sampai sembunyi-sembunyi gitu. Terus mamahnya lihat, ditanya, ini kenapa gitu. Enggak tahu katanya gitu. Si anak ini bilang enggak tahu, pokoknya dia ingin saja terus melakukan itu. Terus tanya sama saya bilang, jangan dimarahin. Tapi dipeluk, ditanya kenapa kayak gini, mama diceritain gitu supaya mama tahu kita atasi bersama gitu. Waktu diperlakukan kayak gitu, anak itu nangis, terus dia bilang dia nonton yaitu di iklan yang waktu dia, padahal dia lagi daring loh, itu lagi pelajaran online itu, dia melihat itu judulnya tuh pipis gitu, pokoknya pakai kata pipis gitu. Nah, sama si anak ini dibuka, ternyata itu hal yang seperti itu, pornografi. Saya pengen bilang begini, bagaimana caranya mencegah atau tidak ini sampai anak-anak larut di situ ya, pengetahuan yang sebenarnya gitu. Jadi seandainya melihat sekalipun, tidak terpancing untuk berkelanjutan gitu. Jadi sudah tahu hal ini, seperti ini penjelasannya itu,
sudah bukan ditutupin lagi bahwa ada seperti ini kita bisa mengatasi bersama gitu. Anak-anak itu sibuk di situ karena nonton yang seperti itu. Jadi waktu tidur gitu ya, waktu ini saya terbangun gitu, dia membelakangi saya gitu. Waktu saya lihat itu ternyata film itu saya pegang, anak ini lagi apa gitu. Dia kaget langsung dimatikan gitu. Jadilah saya nggak tidur, saya ngobrol sama dia panjang-panjang. Memang itu menjerat gitu. Jadi di sekolahan ternyata pembicaraan itu juga sangat sangat menarik gitu. Saling tukar itu alamat situs itu gitu. Saya bilang kamu kan sudah cukup besar ya, yang 17 tahun. Mesti bisa gitu tidak mengikuti arus, tapi waktu kepengen bilang sama Tuhan, Tuhan kok pengen lihat ini boleh enggak gitu. Tuhan tolong saya, itu aja jangan lebih-lebih dari itu gitu. Dia nangis gitu, katanya kok nggak bisa ya, pengen lagi gitu, pengen nonton, pengen jadi khayalannya, pikirannya, semuanya itu ke sana. Jadi waktu ditegur marah yang keluar. Waktu dibilang jangan, itu yang muncul kemarahan karena dia takut ketahuan, dia takut kalau malu gitu. Dia tahu nggak boleh, dia tahu nggak betul, tapi dia tidak bisa mengendalikan gitu. Jadi kalau waktu saya lihat seperti itu, kok merata ya, bukan hanya yang remaja, tapi balita pun dapat seperti itu. Kayaknya ini memang betul yang katakan dunia semakin rusak gitu. Jadi mental anak-anak itu dirusak melalui tayangan-tayangan yang sangat merugikan, yang sebetulnya nggak boleh, tapi itu jadi konsumsi yang rutin gitu. Jadi yang terakhir ini ya, itu anak yang baru 4, yang 1 5 tahun, yang 1 3 tahun. Itu dia tanya terus sama maminya, kenapa nggak boleh? Kenapa pakai ini? Kenapa kalau papi cium gitu ya? Atau apa? Itu pertanyaannya tuh ke arah sana semua. Saya bilang mesti ditanggapi dengan sungguh gitu, bukan ini kayak apa, enggak sopan atau tabu, enggak. Tapi anak itu sudah masuk ke level atau ke pengetahuan yang seperti itu, kita wajib memberitahukan yang sebenarnya gitu. Jadi bedakan kalau papi mami gini, itu yang kamu lihat enggak boleh dilakukan gitu. Saya ajarin yang namanya ditutupi baju itu tidak boleh, tidak untuk dilihat atau diperlihatkan kepada orang, atau untuk dipegang-pegang, itu tanamkan dari kecil, karena kalau tidak kebablasan. Terlalu banyak anak remaja yang jatuh di dalam free sex itu. Jadi kalau ada kengerian ya, kok gini ya Tuhan gitu. Lagi-lagi jawabannya tahu sudah begini. Bagaimana solusinya? Bukan terus saja bertanya di bagaimana begini, tapi bekerja atau lakukan solusinya itu. Pendekatan dan lagi kasih gitu. Jadi anak tidak ketakutan, tapi mau terbuka dan mau mau ditolong gitu. Ditolongnya tentu saja langsung sama Tuhan. Kayak kita enggak tahu kan kapan dia curi-curi itu sama teman-temannya bagaimana kan, itu seperti ada ketakutan yang aduh kalau semua dirusak seperti ini bagaimana. Sementara kan secara ilmu kedokteran hal-hal yang seperti itu tuh merusak jaringan otak, jadi pikirannya sudah tidak lagi wajar gitu, terisi dengan semua yang najis itu gitu. Jadi kalau anak Allah kan tidak boleh sampai ke arah sana ya. Kayaknya nggak boleh diabaikan atau katakan sulit di ini, ya udah silahkan saja gitu. Nanti kalau disilahkan betul-betul jatuh di sana kan kita sendiri juga yang rugi gitu. Kita sendiri yang akan
menuai akibatnya gitu. Kemarin waktu Bapak cerita gitu, saya bilang, aduh kok ternyata ya anaknya Bapak juga mengalami seperti itu, mungkin sama dengan anak-anak lain di luar yang tak sengaja gitu melihat terus jadi tertarik gitu. Nah, di situ mempengaruhi semua pola pikirnya atau perasaannya atau apanya tuh gampang emosi gitu. Yang menyembunyikan dosa itu loh Pak. Jadi waktu menyembunyikan gitu dia akan terus memagari apa yang disembunyikan itu dengan pemberontakan, dengan kenakalan-kenakalan gitu. Tapi yang saya lihat dari anak itu yang lihat pipis itu dia calm down langsung. Waktu dipeluk mamanya, waktu dikasih tahu bahwa ini membuat kamu jadi tidak baik, membuat kamu gampang marah, kamu sembunyiin apa-apa dari mama. Itu kamu capek sendiri kan, kamu sakit, kamu ketakutan. Waktu diomongin begitu, anak itu malah terbuka pikirannya. Jadi dia sekarang sudah lewat dari itu. Coba tetap saja maminya, saya bilang kontrol terus. Waktu dia terlalu asik, deketin aja. Dipeluk, ditanyain kamu lagi apa gitu. Kan anaknya baru 1 ini. kalau kebayang ya 4 ya Pak. Tuhan melebihi semuanya itu. Tuhan melebihi kejahatan yang sedang ditawarkan kepada anak-anak kita gitu. Itu Pak yang saya ingin sharingkan. Baik, puji Tuhan. Tentu ini menjadi perhatian ya bagi kita semua ya. Saya tangkap begini ya. Jadi memang kita tahu bahwa generasi di bawah kita ya menghadapi yang seperti ini ya, dan lebih terbuka gitu ya, lebih boleh dikatakan lebih dulu sebetulnya hal yang seperti ini kalau masih ingat-ingat ya, kalau dulu kan zaman yang novel-novel ya kalau dulu ya. Terus ada majalah-majalah yang seperti itu kalau di zaman kita sekolah dulu ya. Bahkan kalau di SMP juga dulu seperti itu sudah ada gitu. Bahkan waktu itu SD juga sudah ada. Cuman kan sekarang kan medianya kan handphone ya. Ya. Jadi melalui itu kalau kita ingat dulu, kalau kenapa ingat sekarang ya? Karena kan ada grup WhatsApp yang mantan SMA gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka cerita yang dulu gitu loh. Cerita yang dulu, dan diantara itu kan ya sekarang kan berarti kan sudah pada 40-an gitu kan. Tapi kalau ceritanya masih seperti itu kan, masih cerita gitu kan. Cerita yang dulu. Saya jadi ingat gitu. Iya ya, dulu parah sekali ya. Memang juga ya. Namun ketika kita melihat sekarang gitu ya. Kita melihat sekarang memang nggak boleh dikatakan itu hampir tak terbendung gitu. Itulah sebetulnya yang dikatakan dengan makin rusaknya gitu. Sebetulnya makin rusak di sini bukanlah makin rusak di sini itu sebetulnya justru sedang Tuhan tunjukkan gitu sebetulnya. Tuhan tunjukkan ini loh keadaannya. Bagaimana sikapmu ketika itu terjadi? Ya. Dulu mungkin ada di antara kita juga dulu yang pernah terikat waktu remaja dulu seperti itu. Gitu ya. Jadi kita kan sedang ada di zamannya seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu juga, orang tua kita juga dulu mungkin pernah juga ngalami yang tak pernah diceritakan. Karena dulu kan sistemnya ya tabu ya. Nah, namun sekarang kita perhatikan ini keadaannya yang sedang kita lihat. Kita coba memang masuk juga. Memang sih sejauh ini sih kalau yang kita perhatikan ya, sejauh ini sih. Ya.
Sejauh ini yang saya perhatikan, tapi mungkin anak-anak makin pintar sembunyikan ya. Saya belum melihat ke arah situ sih. Saya belum ada melihat. Cuman kan kalau seperti ini kan berarti kan harus lebih intens lagi seperti yang dikatakan tadi. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan memang sama seperti kita dulu. Orang tua kita juga ya memang ya tak ada pikiran sampai seperti itu. Maksudnya nggak mengetahui kan keadaan kita dulu remaja gimana hubungan kita dulu, entah apa yang kita lakukan. Ya paling kita taunya ya mereka nggak pernah tahu. Kita bukan misalnya dari kalau sekarang kan kita sudah mulai banyak pengetahuan, bisa menjaga itu semua. Nah, saya jadi teringat ya, nah abang saya gitu. Abang saya ini cerita gitu kalau waktu itu anaknya yang bungsu itu ya masih kelas 6 SD gitu. Tetapi sudah jatuh ke situ. Berarti sekarang itu umurnya berapa ya? Seumuran Keisha kah? Hah? Masa sih? Oh, sekarang 18 tahun. Umur kelas 6 SD itu. Berarti umur 12 dong. Nah, sudah jatuh ke situ. Itu kan berarti kalau 6 tahun yang lalu ya. Berarti itu ya belum separah sekarang harusnya itunya ya, gamenya ya. Dan segala macam gitu. Tapi itu di sekolah Kristen juga. Yang cukup ini juga ya. Dia sekolah di sekolah Kristen. Nah, dan memang kalau kita ini kan sekarang cerita-cerita juga kita mendengar ya seperti itu gitu. Nah, ketika Tuhan tunjukkan ini kepada kita gitu. Disinilah sebetulnya anak-anak kita gitu. Ya, disinilah kita lebih serius harusnya. Serius dalam arti ayo. Sekarang kan kita coba ini lagi tentang bagaimana nanti setiap hari Sabtu gitu ya. Makanya kan kita di sini perlu bekerja sama, bukan kerja satu orang gitu ya. Saudara lihat sendiri. Saya ceritakan keadaan seperti itu supaya saudara tahu gitu loh. Supaya tahu gitu bahwa seperti ini keadaan. Jadi kita nggak bisa bilang, oh karena pendeta jadi bisa anaknya seperti ini. Kan tidak bisa begitu. Kita kan terbuka gitu loh. Tapi disinilah kita nih masing-masing, ayo nih datang kepada Tuhan. Ayo nih sama-sama kita di sini sharing gitu loh. Ya kan? Sharing gitu. Makanya saya bilang, ayo datang di sini gitu, antar anaknya. Ayo kita lihat, ayo kita ajari sama-sama. Ayo kita hidup bareng bersama dengan mereka, kan gitu kan. Dari dulu kan ingat nggak waktu awal-awal mereka sudah semangat gitu ya. Emang saudara, apa kami nggak pusing gitu melihat mereka, ngasih makan mereka, bagaimana mereka ini, bagaimana. Saudara pikir beban yang Tuhan kasih itu gitu ya. Sering sekali begini saudara. Apa yang Tuhan berikan mau kita kerjakan, tapi iblis itu saudara, si jahat itu lebih kencang lagi. Tapi apakah kita mundur di sini? Kan semua kita sudah lakukan, main pukul, main ini, main lembut juga sudah kok kita lakuin. Kadang saya ajak anak saya coba kayak nongki bareng gitu ya, cerita coba. Mau coba tahu gitu loh. Sengaja ngajak gitu. Gantian saya ajak gitu. Nah, jadi saudara, ke depan ini saudara, ayo sebelum mereka itu kena air bah gitu. Jadi sebetulnya air bah yang sedang datang itu adalah itu. Sangat merusak sekali. Tapi saudara, justru ketika kita melihat itu, percayalah saudara, kita datang kepada Tuhan. Disinilah kita tahu apa arti inkarnasi.
Kalau mereka mengalami inkarnasi Tuhan. Inkarnasi itu, saudara, makanya saudara, ada perkataan-perkataan di situ sebetulnya yang perlu kita renungkan, dan bagaimana sebetulnya mereka itu mengalami Tuhan itu berinkarnasi dalam mereka. Berinkarnasi itu bukan begini, saudara, bukan rohnya dia, tapi firman itu menjadi daging. Firman itu, bagaimana firman itu justru dia itu menyelamatkan. Cuman kata-kata inkarnasi, karena kata inkarnasi itu kita dikotori oleh inkarnasi yang itu kan kuat di orang Tionghoa ya. Orang Jawa juga ya, saya nggak tahu ya. Yang paling sering dengar sih orang Tionghoa ya. Nah, tapi sebetulnya yang dimaksud dengan inkarnasinya Tuhan itu sebetulnya karena tak ada bahasa lain gitu loh untuk menjelaskan kepada kita. Jadi ketika kita dengar kata inkarnasi, kedatangan Tuhan yang kedua, yang seperti itu gitu, kita itu jadi mungkin sudah alergi duluan gitu, sehingga kita tidak memahami maknanya. Kalau kita sudah alergi duluan, maka kita nggak mengerti bagaimana prosesnya Allah menyelamatkan kita. Kalau seperti yang tadi itu betul, memang kita mesti melakukan Taurat. Kan setelah Taurat kan ada kasih gitu. Kasih karunia. Itu kan pola pekerjaan Tuhan. Namun kedua cara ini itu adalah pekerjaan Allah, dua tahap pekerjaan Allah. Nah, tahap pekerjaan yang terakhir ini kedatangan Tuhan yang kedua. Percayalah saudara. Karena ini tahap pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua lah, baru kita boleh melihat, termasuk anak-anak kita, saudara. Itu kan di sisi itu ya, kita kan pasti takut. Tapi apakah ketakutan kita, kehati-hatian kita bisa terus menjagai mereka? Apakah bisa? Kalau gelombangnya makin kuat, apakah bisa? Kita hanya bisa sebatas boleh sampai usia mereka. Bayangkan ketika sudah 18 ya. Makanya kemarin tuh saya coba ini ya. Kita kan karena tidak punya belum punya istilahnya kita belum bisa bedakan mereka antara 18 dengan yang di bawah gitu ya, 12 gitu kan. Nah, makanya dicampur dulu gitu. Dicampur dan melalui ini gitu. Melalui ini kita akan Tuhan bawa kita menjangkau anak-anak muda yang lain gitu. Karena seperti ini kemarin saya sudah bilang ya, Abdi ya, saya bilang anaknya ada kegiatan nggak Sabtu gitu, tanya gitu. Kalau nggak ada kegiatan bawa mereka Sabtu ke sini ya, setiap Sabtu jam 6 saya bilang gitu. Dia jawab sih oke, katanya. Cuman karena kemarin Sabtu itu saya WA mungkin belum ngeh gitu kalau Sabtu sore itu ya. Saya tunggu hari Sabtu ini gitu. Tapi di sini kita sebagai orang tua antarlah gitu. Antar dalam arti begini. Mereka di dalam, ya kita di luar sharing gitu loh. Sharing live gitu. Karena kan selama ini kan kita juga nggak punya pertemuan selain hari Minggu gitu. Hari Minggu juga yang kita sharingkan ya nggak ada sampai sharing live seperti itu gitu loh. Hari Sabtu itu saya selalu tunggu gitu ya. Kan kapan lagi kita punya waktu? Namanya itu kebersamaan gitu. Ini kan anak-anak kita semua. Kalau benar setiap yang saudara dengar itu saudara tangkap,
pasti saudara kalau harus ada penerapannya. Gitu. Kalau nggak ada penerapannya, hancur, nggak ada gunanya. Makanya saya bilang kemarin kan nggak ada gunanya nanti. Apa yang dilihat orang hasilnya dari persekutuan kita ini setiap pagi. Disitulah kita sharing sebetulnya. Iya kan? Saudara kan kadang kan nggak tahu kan gimana beban istri saya gitu kan. Kalau misalnya ketika mereka datang gitu udah pusing, saudara. Walaupun dibilang misalnya udah nggak usah ini. Kadang-kadang kita jadi dimanfaatin juga. Lebih enak di gereja katanya. Karena ibu gembala nggak pernah marah-marah katanya. Padahal saudara marah-marah juga sebetulnya. Iya, itu kan kesaksian mereka. Saya kan jadi nggak enak juga sama saudara kan. Jadi seolah-olah di sini tempat persembunyian mereka kan. Cuman kan kebanyakan juga memang mereka itu ya ternyata seperti itu. Tapi ternyata ketika kita coba cara baik-baik gitu, ternyata ya nurut juga. Kemarin saya sharing dengan Pak Tian gitu ya. Datang gitu. Sharing cerita tentang anak-anak. Pak bikinlah Pak ini latihan si Tian ini katanya. Wah kalau di rumah dia cerita gitu. Ya dia cerita juga keadaan dia gitu. Bagaimana terikat juga dia dengan handphone si Tiannya gitu ya. Dia cerita juga. Tapi kan dari situ kan ada ini ya, ada eh, istilahnya pendapat gitu. Kira-kira gimana kalau gini Pak? Gitu. Nah, disinilah kita saudara bersama-sama. Karena sudah pasti saudara. Apa yang kita dapat dari Tuhan? Bayangkan saudara ketika dulu Tuhan umur ketika itu kan Herodes kan bunuh anak 2 tahun ke bawah kan. Ketika kita mengatakan kita sedang mempersiapkan generasi, wah si jahat itu jadi dia memang benar-benar jadi kontrasnya Tuhan gitu. Dan saudara tahu Tuhan itu tidak menghancurkan iblis. Tapi justru dia itu menjadi manusia. Kalau menjadi manusia itu saudara, berarti dia menjadi anak-anak juga. Inilah sebetulnya ini loh doa kita gitu. Saudara akan diajarin nanti. Makanya saudara ada banyak sekali sebetulnya saya mau jelaskan gitu. Yaitu bagaimana sebetulnya inkarnasi Tuhan itu. Ini bukan teori. Tapi pengalaman setiap hari. Tapi kita ini selalu memikirkan hasilnya. Kita lupa segala sesuatunya itu butuh benar-benar. Saudara, kenapa sampai manusia itu dibiarin rusak benar? Ini bukan kita membiarkan ya. Bukan, saudara. Tapi disinilah, saudara, si Tuhan itu, saudara, menunjukkan watak iblis itu di depan mata kita. Ini loh. Apa yang timbul di dalam hati kita? Kita sudah capek, kita sudah melakukan. Tetapi ternyata, saudara, tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan mungkin ada di antara saudara, mungkin di depan saudara mereka baik. Tapi tahu nggak? Bagaimana mereka di luar, tidak seperti yang saudara bayangin.
Ini yang dikatakan bersembunyi itu. Jadi benar-benar ini kita mesti serius dalam hal ini. Seperti dikatakan tadi. Jangan nanti kita di masa depan menjadi lebih repot lagi. Kita kaget. Kita melihat keadaan seperti itu. Tapi ketika diperhadapkan kepada kita. Jadi jangan begini saudara. Jangan punya anggapan. Oh kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Oh anak-anak kita tidak seperti itu. Bukan. Itu mah enak jadi orang Kristen seperti itu. Saudara tahu? Di antara 12 anaknya Yakub. Coba yang lain dia. Anak pertamanya saja menaiki petiruan bapaknya. Oke? Yehuda saja dia itu berarti sering main perempuan. Di masa tuanya. Ingat itu? Yusuf itu, coba kenapa Yusuf itu? Yusuf di antara yang lain. Yusuf itu bisa benar-benar menjaga. Apakah karena memang dari situ kita melihat, oh karena Yakub dekat dengan Tuhan, jadi Yusuf seperti itu. Di antara anaknya yang lain, anaknya sulungnya saja menaiki petiruan ayah. Kan parah itu. Tapi kenapa Yusuf bisa menjaga kekudusannya? Tahu nggak saudara? Ini adalah pekerjaan Tuhan saja. Bukan masalah hebatnya Yakub menjaga anak. Samuel kurang apa? Tapi kenapa anak-anaknya tidak seperti Samuel? Musa kurang apa? Tapi kenapa tidak ada anaknya melanjutin dia? Yosua berbeda. Yosua bilang, aku dan segenap keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Berarti kan diam-diam dia memperhatikan gurunya, tuannya Musa. Mungkin diperhatikan keadaan keluarganya. Saudara, tetapi dalam hal sekarang, bukan lagi begini saudara. Bukan lagi masalah, oh saudara lihat kami terus begitu. Lah anak-anaknya dia saja begitu, apalagi anak-anak. Nggak bisa begitu saudara. Kita ini bersama-sama. Tuhan tunjukkan kepada kita supaya begini saudara. Supaya masing-masing kita ini mengalami apa namanya Tuhan itu menjadi daging. Firman itu sebetulnya. Jadi bukan selama ini saudara, ada satu hal yang selalu ini mengganjal di hati saya. Karena dari misalnya saya pancing saudara gitu ya. Cerita apa gitu. Gak ada yang tertarik dengan makna kedatangan Tuhan ini. Padahal sebetulnya Tuhan mau menjelaskan dari situ supaya kita ini semua lihat aku yang bekerja. Saudara, selama kita itu masih ada andil dalam hal ini, kita belum mengerti bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, sudah parah betul saudara. Manusia itu yang mesti kita kenali. Saudara, berkali-kali saya cerita sama saudara tentang misalnya tentang Paulus gitu. Saudara, sebetulnya Tuhan itu mau begini saudara. Lihat nih, ini loh, lihat contohnya ini kayak gini. Ini loh keadaannya. Lihat, dia sudah berjumpa, dia sudah mengalami pekerjaan roh Allah. Tapi kenapa yang terjadi dia menyebut dirinya manusia celaka? Sebetulnya ini cara Tuhan untuk kita itu kayak dia itu menstimulasi kita gitu loh. Lihat,
Seluruh manusia itu sudah rusak benar. Untuk memperbaikinya, Paulus nggak bisa. Memperbaiki dirinya Paulus sendiri pun dia nggak bisa. Udah. Paulus yang sejak dari kecil, saudara, ditanamkan Taurat. Paling dia sampai di mana? Jadi Farisi. Akhirnya apa? Dia jadi pembunuh atau teroris, saudara, sebetulnya. Kalau sekarang yang kita lihat. Sampai ditakuti. Padahal tahu apa? Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan, kan? Tapi kenapa jadi pembunuh? Saudara, bahkan ketika dia sudah mengalami pekerjaan Tuhan, adikodrati. Kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dia itu adalah malaikat dari Tuhan. Sudah lihat kesombongannya itu? Kira-kira begini, saudara. Jadi dari hasil yang dia peroleh, dia itu menganggap dirinya lebih hebat dari 12 rasul yang lain, saudara. Karena memang betul, dia sudah sampai merambah kemana-mana. Tapi tahu bagaimana Tuhan proses dia? Semua anak buah dia, tim dia, meninggalkan dia. Mencintai dunia. Lihat, siapa yang buat? Kurang apa dia? Dia selalu bergumul terus. Hei, kurang apa saya sama kalian? Nah, tahukah saudara? Itulah juga yang dilakukan Tuhan terhadap saya. Saya benar-benar ingin menunjukkan gitu. Tapi itu tulus hati saya. Keluar dari kenyamanan. Dan memang Tuhan yang membuat seperti itu, saudara. Saya memang nggak bisa tahan di situ, saudara. Tetapi lihat ketika awal-awal, saya coba tunjukkan sama saudara, jadi teladan. Saya bekerja. Saudara lihat bagaimana kami dari Batam Center ke sini. Nggak pernah terlambat. Muka terus sukacita. Berapa tahun? Bawa anak 3, jadi kami 2 dipegang di belakang, 1 di depan, Kesia. Ingat waktu itu? Lihat ketika saya kerja, semua saudara lihat bagaimana diproses. Sampai sudah seperti itu pun. Coba. Dengan begitu saja meninggalkan saya tanpa permisi gitu. Padahal kurang apa yang saya buat terhadap mereka. Mungkin mereka yang saya lebih perhatikan terus. Sejak dulu gitu. Tapi keluar gitu tanpa permisi. Apakah kalau mereka permisi, oh harus jadi musuh gitu? Apakah begitu? Tidak loh. Harusnya kan saudara sudah kenal saya. Karena mana mungkin saya seperti pendahulu saya. Tapi itulah yang Tuhan buat. Sampai saya mau melarikan diri kan. Beneran itu, saudara. Dan ternyata Tuhan itu baik. Jadi waktu saya bilang seperti itu, saudara. Disitulah justru Tuhan membuat saudara kita bisa setiap hari bersekutu seperti ini. Dengan keadaan itu, saudara. Di saat sudah begini, ya sudahlah Tuhan, mati aja lah. Kayak gitu. Udah tinggalin aja lah. Saya nggak tahu lagi kok Tuhan. Udah nyerah gitu. Jadi motivasi dulu waktu buka pelayanan ini, saudara. Itu sedang Tuhan murnikan.
Tapi apakah dengan misalnya langsung tinggalkan itu, mulai yang baru gitu? Apakah segampang itu? Tidak. Kita mesti bertanggung jawab. Saya mesti bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Waktu buka pelayanan ini. Dan saya tahu Tuhan sudah mulai bekerja. Dan tahukah saudara, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Mungkin menurut orang, anak-anak kita lebih parah mungkin dari yang lain. Tapi saudara tahu nggak? Menurut Tuhan, ini pekerjaanku. Disinilah kita melihat iblis itu dikalahkan, iblis yang dalam anak-anak kita. Tapi bukan dengan cara kita, dengan cara Tuhan. Makanya dikatakan, tua, muda, besar, kecil, diajar oleh Bapa. Bapa yang ngajar. Kalau kita nggak ngalami Tuhan sendiri, kalau kita nggak ngalami bagaimana Bapak itu ngajar kita sendiri, kenapa dikatakan Bapak? Karena memang dia sumber. Bagaimana kalau kita ini tidak bertanggung jawab menjadi sumber? Kalau kita nggak ngalami inkarnasi Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Generasi di bawah kita ini. Apakah kita anggap serius? Saudara mungkin ini ya, ketika saya dengan jelita ya, bayangkan sampai seperti itu saudara. Tuhan mau ngajarin. Setiap kali saya datang gitu ya. Dari yang tadinya dia menolak saya gitu. Dia takut dengan saya mungkin. Tapi tahu nggak? Ketika setiap hari gitu, saya bawa jajan gitu. Saya ajak dia nonton filmnya itu. Bayangin saudara, saya harus dipaksa ikut nonton sama dia. Ketika saya lagi baca-baca itu. Dia bilangin dia datang di samping saya. Padahal ada TV-nya di situ. Itu makin hari kalau makin saya lihat gitu ya. Itu kalau saya datang itu rasanya, wow itu rasanya senang sekali gitu. Di kadang ada beberapa kali saya nggak datang gitu ya. Pas pernah saya datang gitu. Pas itu saya harus pergi lagi gitu. Nah ya sharing dengan teman lah. Sudah janjian ternyata. Saya bawa buka handphone di situ. Wah itu rasanya dia sedih sekali gitu. Saya rasakan gitu. Jadi di sepanjang jalan itu saya pergi itu rasanya, aduh kenapa ya? Tahu nggak saudara? Itu semua caranya Tuhan gitu. Bagaimana sampai anak yang paling kecil sekalipun, saudara. Dia itu mau ajarin loh. Sedangkan hewan-hewan aja sampai dia perhatikan. Karena itu ciptaannya. Kita ini juga ciptaan. Kalau binatang-binatang itu bisa demo ya di hadapan Tuhan ya. Cuma mereka nggak bisa demo. Ketika melihat kebejatan manusia lebih daripada mereka gitu. Ya kan? Makanya dikatakan serigala saja memberikan susunya untuk anaknya. Gimana dengan putri bangsaku ini katanya kan? Serigala loh. Waktu mereka memasak anak-anaknya itu. Makan anak-anaknya. Dimasak loh. Ya bukan sekedar dikanibal loh.
Ya kan? Bukan sekedar dimutilasi, dimakan. Anak sendiri dimakan. Sekarang kita mendengar kabar mutilasi mungkin ngeri gitu ya. Di zaman Israel, orang Israel loh. Umat pilihan, makan anak-anaknya. Di zaman Salomo juga ada itu kan. Yang sampai berebut anak itu kan. Karena apa? Anak yang pertama sudah dimakan sama mereka gitu. Makan sama-sama loh. Wih, nggak tahu gimana ngerinya itu. Itu di Alkitab kita loh ceritanya itu. Itu bukan di orang di luar orang Israel loh. Itu orang Israel sendiri loh. Dan itu di mana? Di Raja Salomo loh. Raja Salomo yang penuh hikmat loh. Bayangkan dua perempuan itu cerita kayak gitu. Ngeri kali kalian ini. Tapi apakah di cerita itu diceritakan bagaimana? Yang diceritakan, yang ditonjolkan adalah bahwa pemilik anaknya itu yang. Saudara, disinilah kita melihat tentang apa itu pekerjaannya Tuhan. Saudara, dengan semua keadaan diceritakan kepada kita, dengan bercerita seperti ini, saudara. Saudara tahukah saudara, Tuhan itu terus ingin bercerita kepada kita. Hanya saja, karena saya diberikan pengertian terlebih dahulu gitu. Karena mengalami banyak hal juga. Karena memang saya sengaja begini saudara ya. Saya bilang dipilih mungkin menurut saudara, mungkin menurut orang lain mungkin ketika bilang seperti itu jadi merasa diri saya lebih dari yang lain. Bukan saudara. Tak ada sedikit pun di situ. Karena saudara, ketika sampai seperti itu, ketika saya menemukan diri saya seperti itu diprosesnya luar biasa. Jadi untuk bisa merasa diri lebih daripada orang-orang yang saya bilang gitu. Itu sudah nggak mungkin rasanya lah. Walaupun kadang-kadang dia pasti muncul. Dan Tuhan yang tahu. Sulit terhindar dari situ, saudara. Paulus saja yang sudah seperti itu pun sulit terhindar. Guru kita kurang apa? Rahel lihat sendiri. Kami di Batam nggak tahu sedetail itu. Tapi kan begitu kita lihat keadaannya seperti itu gitu. Apakah kita jadi merasa kayak lebih dari mereka? Tidak. Tuhan sedang bawa kita, ini Tuhan yang sedang tunjukkan. Maukah kita menjadi anak sulung? Gitu. Itu dibawa meningkat gitu loh. Dari umat Allah menjadi anak sulung gitu. Menjadi menyatu dengan Dia. Bahkan kadang dikatakan itu seperti pelaku pelayanan. Pelaku pelayanan. Itu hamba. Kadang-kadang jadi hamba pun, jadi status hamba pun, itu sudah tinggi sekali. Bahkan saudara kalau lihat cara dia memimpin mereka yang ada di Cina itu, ketika saya lihat awal-awal itu, yang saya bagikan kemarin itu. Saya itu benar-benar ketika kemarin habis ibadah itu ya, saya di depan, sampai kami nggak makan siang gitu. Karena memang ya kenyang aja gitu ya.
kenyang karena malas masak juga kali ya. Ya ada, ya sudah cukup lah gitu. Tapi sepanjang itu saudara ketika saya nonton itu ya, hanya karena dia itu mempertahankan imannya, suaminya, kakaknya, anak-anaknya, bayangin masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Ketika saya dengar itu ya, bagaimana dia berontak. Anak loh tega bersekongkol dengan bapak. Masukkan ibunya ke rumah sakit jiwa. Biar mati sekalian di sana. Wah, saya bisa bayangkan gitu ya. Waktu dipaksa minum obat. Kita tahu kan obat penenang itu ya. Dinaikin lagi dosisnya gitu. Saya bisa membayangkan gitu. Memang tidak lama gitu. Tapi dikatakan di sana, dia menaikkan doa-doa singkat gitu. Tuhan, lindungi saya Tuhan hari ini gitu. Saudara, mungkin kepercayaan kita nggak sampai diuji seperti itu ya. Tapi tahu nggak? Justru mengalami seperti itulah mereka berjumpa dengan Tuhan. Kita kan belum sampai diminta seluruh yang kita miliki. Tapi apakah ketika Tuhan minta kepada Abraham, kan anaknya Abraham itu kan adalah anak janji ya. Ketika diminta, kenapa dia sampai tahu kalau yang minta itu adalah Tuhan? Kenapa dia? Kenapa dia tega bohongin istrinya? Tega kan? Abraham loh yang kita ya kagumi lah. Tapi dia membohongi istrinya untuk masalah yang sangat penting. Tapi tahukah saudara? Pada waktu itu benar-benar memang Abraham sudah siap mempersembahkan Ishak. Dan sepanjang perjalanan itu saudara, ke gunung itu saudara, ke Bukit Moria, Tuhan perhatikan hatinya Abraham. Tahu nggak hatinya Abraham bergejolak di sini. Karena apa? Iblis itu intimidasi dia. Kalau baca kisahnya di kitab apa itu ya, saya lupa ya. Kitab Henok atau kitab apa? Nikodemus saya lupa ya. Henok kayaknya. Bagaimana juga Sarah itu. Kan sampai matinya Sarah itu dia nggak berjumpa lagi dengan anaknya. Jadi ceritanya dia dipulihkan itu di alam roh ketika pas mau mati itu. Karena dia stres sekali, karena dia terikat sekali dengan Ishak. Jadi orang-orang yang ketika dia tanya itu, kemana suamiku pergi? Wah, si iblis itu ini dia. Gitu. Saudara bisa bayangkan gimana yang dialami oleh Abraham pada waktu itu mengikut Tuhan. Kita kan hanya lihat enak-enaknya saja nampaknya dia kaya. Tapi ujian terhadap dia waktu anaknya itu. Sekaligus dia kehilangan istrinya. Ketika apa yang kita rasanya, Tuhan janjikan tempat ini, saudara. Tapi saudara, ketika kita diizinkan mengalami, saudara, siapa yang membuat
Saudara nggak memberikan perpuluhan gitu. Di saat kemarin aja, ini masalah ini. Ingat sekali lagi ya, saya cerita ini tak ada unsur lain. Saya hanya melihat ketika Tuhan perhadapkan kepada kita. Apakah kita hanya menerima yang baik saja? Yang buruk tidak? Yang jahat tidak? Saudara, kepercayaan kita selama ini, saudara, terbangun begini. Kalau kita sungguh-sungguh, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu betul. Tapi prosesnya tidak seperti yang diajarkan oleh mereka. Tidak, bukan seperti itu. Cara Tuhan mengalahkan iblis tidak seperti yang diajarkan oleh para pendeta sebelum kita. Bukan. Cara dia mengalahkan iblis adalah dengan menjadi manusia. Dengan mencapai tempat yang paling rendah. Menjadi ciptaan. Bahkan saudara, rela menjadi rusak. Bayangin saudara. Saudara bisa bayangin bagaimana dia tinggal dalam saudara. Kenapa ada istilahnya menjadi daging? Ketika dia katakan kita menjadi satu dengan dia, artinya begini saudara. Kita yang melakukan dosa. Okay? Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu kayak ikut melakukan dosa. Karena kita terikat dengan dia. Jadi dirasakannya kita, kerusakan kita itu dirasakannya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan, dia itu kena kutuk karena kita. Bayangin. Kutuk yang harusnya sama kita, telah ditimpakan sama dia. Itu loh maksudnya. Makanya kita sekarang ini, ketika kita melihat ini, saudara. Apakah kita itu dengan hanya marah-marahin anak kita? Sampai sakit rasanya mukul anak-anak. Kita sudah lakukan. Tapi kenapa seperti itu? Tuhan saja rela menjadi manusia. Kita ini loh masih anak-anak kita loh. Anak kita loh. Bukankah juga karena dua-dua bekerja? Suami dan istri. Kami aja yang dua-dua nggak kerja. Yang rasanya punya waktu terus dengan anak-anak. Bisa seperti itu. Saya ceritakan dengan terus terang kepada saudara. Supaya saudara tahu, saudara lihat. Apakah saya kurang mencari Tuhan? Kalau saya kurang mencari Tuhan, bagaimana mungkin setiap hari bisa? Boleh menjadi mulutnya Tuhan. Di sini saudara, Tuhan itu sedang mengajar kita, sedang tinggal di antara kita. Dan tahukah saudara, inilah cikal bakal nanti zaman yang baru. Dari setiap generasi, jadi begini nanti saudara. Di generasi selanjutnya. Ini Bu Rahel yang akan kita lihat. Beda umur saya dengan Bu Rahel kan ada 20 tahun ya. Oke? Berarti kalau sekarang umur Ibu Rahel 66. Berarti 4 tahun lagi kan sudah 70. Ini lihat di antara kita loh. 70, oke? Sampai 70. Berarti kan nanti 6 tahun lagi umur saya berapa? 52. 52, 70.
Kita perhatikan Bu Rahel. Ini kita lihat nih dari sekarang nih. Ini nyata di depan kita gitu. 70. Tambah 10 lagi, 80. Kita perhatikan, ingat nih sekarang ketika perkataan ini. Berarti tambah umur saya berapa? Masih 66. Tadi 62 masih. Berarti saya belum mencapai umurnya Bu Rahel ketika sekarang. Apakah hidup itu berlimpah? Apakah arti hidup yang kekal? Apakah arti dibangkitkan pada akhir zaman? Sementara di depan kita tantangannya. Sekarang sudah muncul yang varian yang 5 kali lipat katanya kan? Lebih kuat dari Delta. Jadi yang vaksin 1-2 itu nggak mempan katanya. Tapi yang belum divaksin lebih rentan katanya. Ayolah kita lihat mana yang lebih rentan. Ini tiba-tiba sekarang katanya, heran sekarang dunia katanya. Kok bisa COVID hilang? Saya tanya teman saya sharing gitu kan. Dia bilang, apakah itu karena doa-doa Amang katanya. Bagaimana? Saya bilang ini pasti nih. Baru saya bilang sama istri saya, ini pasti nanti pendua-pendua pasti bilang karena doa katanya gitu. Tepat langsung dia bilang ketawa gitu. Ini Tuhan kendalinya Tuhan semua kan. Lihat nih bagaimana gitu loh. Puji Tuhan, Bu Rahel sudah dibawa keluar dari Bandung kan. Dengan pertolongan Tuhan. Sampai di Semarang. Bisa ketemu dengan ya teman-teman yang dari Solo juga gitu ya. Puji Tuhan. Bagaimana kalau misalnya Tuhan bilang, siap-siap berangkat ke Batam. Wah, tapi nggak mau ini. Pastikan Bu Rahel kan, dengan usianya yang sekian, benar-benar menunggu Tuhan dengan pasti. Harus ini, harus itu. Kita kan selalu safety player kan. Safety, pengen rasanya dilindungi malaikat semua. Sudah saya bilang, Tuhan, bagaimana dia menjadi manusia? Tempat yang paling rendah. Tahukah saudara? Dia yang hidup di dalam kita itu yang berinkarnasi. Mulai terus terang kepada kita. Tahu nggak apa yang tercipta di sini dalam kita ini? Dengan pengalaman yang panjang yang kita alami. Membuat benar-benar kita kagum akan kita yang paling rusak ini. Bukan karena kita, saudara, kita selamat. Tapi Tuhan itu berinkarnasi dalam kita. Dialah yang menyelamatkan kita. Disinilah terjadi pertentangan antara kenyamanan kita dengan Tuhan. Benar enggak Tuhan yang berinkarnasi itu jadi Tuhan, berdaulat atas hidup kita? Kan dia sudah bilang, sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, dia akan bersama-sama dengan kita. Bayangkan saudara, artinya itu begini, waktu kita sakit, dia ikut sakit sama-sama kita. Kurang apa lagi saudara? Dia ikut merasakan yang kita rasakan. Waktu engkau diperlakukan suamimu bagaimana gitu. Tuhan turut merasakannya bersama denganmu. Dia menghiburmu. Dia itu bukan seperti dia nggak maha kuasa langsung diambil suamimu dari engkau. Kalau diambil, habislah. Nggak tahu lagi gimana. Walaupun separah-parah apa suamimu,
Tapi tetap lebih baik kalau dia hidup daripada mati. Karena apa? Kalau udah mati yang diingat kebaikannya, lupa semua kejahatannya. Itu masalahnya, saudara. Ketika masih hidup, yang kelihatan apa? Yang jahatnya aja. Iya kan? Ketika sudah mati, yang ingat baiknya aja. Nah lo, macam mana saudara mengembalikan dia mau hidup lagi? Udah mati. Ini pelajaran, saudara, bagi kita. Anak kita juga demikian. Waktu dia hidup yang kita ingat apanya? Jahatnya, baiknya tertutup semua. Anak saya Brian kalau dekatnya dengan mamanya, aduh, nggak tahu lagi lah. Kalau sempat ingat baiknya, tapi yang keingat itu jahatnya aja, saudara. Yang ngerinya, itu yang saya bilang tadi, sejahat-jahat orang. Yang ingat waktu dia meninggal, yang ingat kebaikannya. Udah lupa kayaknya, yang jahat semua, paling parah. Itu kayaknya lupa semua. Tapi macam mana lagi kita mau kembalikan dia? Saudara, inilah hidup yang kita jalani. Lihat, bagaimana berapa tahun lagi. Anak-anak kita kan akan menikah. Mereka akan mulai satu generasi yang baru. Apakah kita masih hidup? Kalaupun kita hidup, masih pengenalan kita akan Tuhan ini terus makin melekat dengan Dia. Siapkah kita menjadi bapa bagi mereka? Bapa di sini saya katakan begini, kayak Bapa Sorgawi dulu, yang punya pengalaman. Nyatanya Tuhan itu, saudara, itu ditunjukkan ketika kita hidup ini berlanjut terus. Kalau kita sebagai orang tua tidak mencari hidup terus, bagaimana anak-anak kita, generasi berikut kita? Disinilah, saudara, pengertiannya Tuhan nyata. Bukan di alam roh saja. Inilah pelajaran yang kita pelajari setiap hari. Jadi kehidupan kita sekarang seperti kehidupan dia dengan anaknya, dengan istrinya. Itulah kehidupan yang kita jalani ke depan. Ayo ya, setiap Sabtu, ayo. Orang tua boleh datang ya. Nanti kita jadi anak-anak sama Pak Twin gitu, atau nanti kita gantian kan? Gak usah kita harus semua di situ dikerubungi gitu, nanti kayak ibadah raya juga gitu. Nah, kita di luar sharing. Sharing apa? Mungkin ya masak-masak apa kayak gitu ya, apa yang kita kerjain gitu yang bisa membangun hubungan kita gitu. Karena Tuhan mau jadikan ini jadi proyek contoh. Bagaimana kehidupan sorga itu. Kehidupan sorgawi. Bagaimana kehidupan gereja mula-mula. Yang dikatakan kehidupan kita lebih baik dari mereka. Baik, sudah lewat 5 ya. Besok kita lanjutin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu sudah menolong kami semua. Engkau memimpin kami. Engkau menolong anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa. Lepaskan anak-anak kami dari segala pencobaan-pencobaan si jahat. Lepaskan mereka. Tolong anak-anak kami untuk mereka boleh mengalami Engkau sendiri. Kami berdoa. Pekerjaan-Mu dinyatakan bagi anak-anak kami. Seperti firman-Mu. Anak-anak kami akan Engkau ajar sendiri. Terima kasih. Engkau tahirkan anak-anak kami
dengan perkataan-perkataanmu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu besok dengan semangat. Halo Beatrice, Jelita, Jessica. Semangat semua, Tuhan berkati ya.